Ya, baik, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah bergabung walaupun hanya beberapa saja, tapi ini bukan berarti suatu apa ya, kalau dibilang tuh hambatan ya, suatu hambatan, melainkan ini si Rizal mental ya. Ini merupakan suatu pemacu buat kita ya, pemacu buat kita untuk menyelesaikan studi kita ya di kampus kita ya, itu di INAIS ya. Baik, di Rizal udah masuk lagi ya. Baik, kita akan bahas langsung mengenai seminar proposal atau proposal skripsi ya. Nah, proposal skripsi itu dia lebih sedikit ya bagian-bagiannya dibandingkan dengan skripsi itu sendiri, namun juga proposal ya. Pada umumnya seminar proposal skripsi itu hanya 3 bab saja ya, itu bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Nah, pada bab 1 dia adalah latar belakang ya, terutama latar belakang. Lalu biasanya ada batasan permasalahan ya. Ada batasan permasalahan, lalu ada rumusan permasalahan atau rumusan penelitian ya. Atau bahasanya itu batasan penelitian atau batasan permasalahan. Lalu ada rumusan penelitian ya. Lalu ada tujuan penelitian, lalu ada manfaat penelitian, dan ada sistematika penelitian atau penulisan ya. Nah, pada latar belakang ini dia akan membahas mengenai fenomena yang terjadi ya, mengenai judul ya, mengenai judul yang kita ajukan ya, mengenai judul yang kita ajukan. Nah, terkadang memang kita mengalami kesulitan dalam menentukan fenomenanya apa sih gitu. Nah, sebenarnya fenomena itu gampang ya. Fenomena itu sebenarnya gampang. Fenomenanya itu mudah. Jadi kita lihat saja kekurangan-kekurangan ya, kekurangan-kekurangan yang ada atau sesuatu yang tidak mencapai target ya, sesuatu yang tidak mencapai target dari fenomena tersebut, atau ada sesuatu yang keburukan biasanya sih memang ya. Walaupun sebenarnya fenomena itu tidak selalu identik dengan keburukan, tapi memang lebih seru ya, lebih istilahnya tuh lebih menariknya itu ketika memang terjadi kekurangan-kekurangan ya, sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, yang pastinya yang tidak sesuai dengan keinginan itu pastinya yang di bawah keinginan kita ya, yang di bawah keinginan dari si peneliti ya, atau keinginan dari sebuah industri atau sebuah gitu, instansi ya, yang mana dia punya target sekian, ternyata di bawah sekian. Nah, itu fenomena itu biasanya dimasukkan dalam latar belakang ya, dimasukkan dalam latar belakang. Terkadang kita suka terjebak di latar belakang itu, suka memasukkan definisi-definisi. Nah, ini yang harus dihindari ya, ini harus dihindari. Nah, bagusnya itu ada perbandingan, malah justru di latar belakang itu perbandingan dengan penelitian atau adanya suatu teori ya, perbandingan dengan suatu teori. Jadi teorinya itu dia ininya mengatakannya A gitu kan, tapi yang terjadinya itu B. Nah, itu bagus ya. Itu di latar belakang. Nah, itu di latar belakang. Nah, jadi latar belakang itu memang dia lebih kepada hal-hal yang kurang menyenangkan ya. Kenapa ambil judul itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan ya. Ada sesuatu yang
menurut kita itu bagus, ternyata terjadinya kurang bagus atau jelek gitu ya. Nah, itu latar belakang ya, itu di latar belakang. Nah, lalu batasan penelitian ya, batasan penelitian atau batasan permasalahan itu dia dimulai dengan apa? Biasanya tuh membahas mengenai apa sih yang objek yang akan ditelitinya ya. Biasanya tuh karena terlalu luasnya objek penelitian, maka peneliti membatasi penelitian itu dengan judulnya apa gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Judulnya ini ada Pak Bukhari nih ya. Ya, ini ada Pak Warek ya, ikut gabung Pak Warek ya. Selamat datang nih. Selamat datang Pak Warek. Assalamualaikum. Luar biasa nih ada Pak Warek nih. Ikut gabung. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita udah bahas latar belakang ya. Yang kedua itu dia ada batasan penelitian atau ada batasan permasalahan ya. Nah itu kita berusaha di situ untuk membatasi objek penelitiannya ya. Objek penelitiannya. Nah sebenarnya kalau batasan penelitian itu ya tidak terlalu panjang ya. Tidak terlalu panjang. Nah yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yang bahkan umumnya itu yaitu rumusan permasalahan ya. Rumusan permasalahan. Oh iya ya Pak Warek siap. Lagi oh iya mohon doanya nih ya. Pak Warek sedang sakit ya, Pak Bukhari sedang sakit. Teman-teman ya, mohon doanya keikhlasannya untuk mendoakan Pak Bukhari ya, Pak Warek kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala ya. Mungkin kita kirimkan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina amin. Oke. Ya semoga lekas sembuh ya Pak Warek ya. Oke, kita lanjutkan itu. Selanjutnya itu adalah rumusan permasalahan ya, rumusan permasalahan atau rumusan penelitian. Ini ada juga di beberapa kampus lain tuh ada perbedaan ya antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau di kita kayak sama ya, yaitu rumusan penelitian. Ada yang mengatakan tuh pertanyaan penelitian itu kalau yang kualitatif. Tapi kalau kita nggak ada bedanya ya, semuanya dikatakan rumusan penelitian. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita teliti di bab 4 ya. Nah biasanya itu akan berkaitan dengan judul ya. Biasanya bagaimana bla 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 itu bagaimana judulnya misalnya apa nih analisa apa gitu ya. Bagaimana analisa apa gitu kan. Terus kalau misalkan dia kuantitatif kalau kuantitatif itu biasanya dia akan bertanya mengenai hubungan antara apa secara simultan dan secara ininya ya apa persatu-satunya itu ya apa secara keseluruhan dan juga secara satu variabel dengan variabel yang dependen dengan yang independennya gitu ya. Nah itu kalau yang kuantitatif ya. Tapi kalau yang kualitatif ya, kualitatif atau dia berdasarkan pada fenomena atau berdasarkan pada kejadian ya, dia tidak apa ya mengenai hubungan antar variabel, tapi lebih kepada membandingkan dengan teori atau ada suatu fenomena, ada teori gitu kan, apakah fenomena itu sesuai dengan teori gitu ya, itu yang kualitatif. Memang terkadang kita itu terkadang terpengaruh ya mengatakan kalau yang kualitatif itu mudah, memang benar ya mudah, tidak ada hitungan, tapi jangan salah ya. Kalau dia tahu substansinya ya, sebenarnya yang kuantitatif itu sebenarnya lebih mudah. Kenapa lebih mudahnya? Karena dia sudah saya tuh terima beres ya, terima beres itu udah ada alatnya ya. Sudah ada alatnya itu udah ada SPSS ya, ada EFUS ya.
ada apalagi Amos dan yang lainnya itu yang mana kita tinggal terima bersih gitu kan. Nah, tapi kalau kualitatif ya, nah ini kita terkadang harus kuat di teori ya, kuat di teori ya, kuat di teorinya yang kualitatif. Dan juga ya teman-teman, satu hal yang harus diperhatikan juga ya, ketika kita melakukan penelitian atau ya skripsi ya, penelitian itu kan macam-macam ya, ada jurnal, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi yang mana masing-masing memiliki tingkat level yang kesulitannya bermacam-macam ya. Nah kalau skripsi itu dia hanya mengkonfirmasi teori ya. Dia hanya mengkonfirmasi teori. Jadi ada teori A nih ya. Nah ada fenomena. Bagaimana nih fenomena tersebut ya dengan teori yang ada gitu ya. Jadi bukan membuat teori baru. Nah kalau membuat teori baru itu nanti Pak Warek itu ya yang sedang disertasi. Nah teori baru atau lalu ya ini ada background suara anak kecil. Ya, itu kalau disertasi ya dia membuat teori baru. Nah, jadi teman-teman ketika membuat skripsi ini ya harus ada teorinya ya, harus ada teorinya. Jadi mengkonfirmasi teori. Nah itu apa namanya tadi kita sampai mana tuh? Rumusan permasalahan ya, rumusan penelitian. Nah lalu tujuan penelitian berikutnya setelah rumusan penelitian itu tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu tinggal menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan. Kan kalau tadi kan mana gitu kan apa ya. Nah kalau tujuan penelitian itu untuk mengetahui atau untuk menganalisis ya. Kadang kata-kata menganalisis itu memang butuh sesuatu yang lebih dalam ya menganalisis. Ada juga yang mengatakan menganalisis itu udah lebih ke tesis ya. Jadi kalau skripsi itu ada yang mengatakan skripsi itu hanya pada level untuk mengetahui ya, untuk mengetahui. Nah, yang pastinya dia suatu pernyataan ya dari pertanyaan di rumusan permasalahan, yaitu tujuan penelitian ya. Nah, lalu setelah itu manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian itu biasanya 3 untuk penulis, ya, terus untuk akademisi dan untuk praktisi. Nah, untuk penulis biasanya ya umum lah ya untuk menambah pengetahuan apa peneliti dan sebagainya macamnya itu ya. Terus dalam dunia apa namanya akademisi atau memperkaya khasanah penelitian ya. Dan untuk praktisi itu biasanya untuk mengambil kebijakan berikutnya ya. Nah itu mengenai manfaat penelitian ya. Nah selanjutnya ada namanya sistematika penelitian ya. Sistematika penelitian atau sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan itu dia jadi menjelaskan bab 1 itu apa aja gitu ya. Bab 1 terdiri dari apa namanya tadi latar belakang ya, batasan penelitian, terus rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian ya. Nah, itu sistematika penulisan atau sistematika penelitian. Nah, itu di bab 1 ya. Lalu bab 2 ya. Nah, bab 2 kalau di kita itu dia biasanya didahului dengan kajian pustaka terlebih dahulu ya. Ada beberapa kampus lain mungkin ya. Dia di awalnya itu jadi penelitian terdahulunya itu di awal baru kajian pustaka. Tapi kalau kita enggak ya, kalau kita itu kajian pustakanya dulu di awal ya. Jadi kajian pustakanya itu dia berkaitan dengan teori yang ada di judul gitu ya. Teori yang ada di judul. Jadi harus runut ya. Jadi harus runut. Misalkan analisa apa nih, teori apa nih. Nah, itu kajian pustakanya tuh teorinya itu gitu ya. Teori-teorinya harus runut dari awal katanya apa gitu ya di judulnya itu. Nah, itu dirunut ya. A B apa 1 2 3 4 itu kan kajian pustaka ya. Kajian pustaka. Nah, setelah kajian pustaka ya, nah, itu ada
kerangka pemikiran ya. Ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu adalah alur ya. Sebenarnya itu alur dari penelitian kita tuh mau kemana gitu ya. Alurnya. Dan juga di situ ada teorinya tuh bagaimana teorinya itu gitu ya. Kerangka penelitian. Nah, ada beberapa kampus ya, bukan di kita ya. Itu jadi dia ada kerangka konseptual, ada model konseptual. Tapi kita enggak ya. Kalau nggak salah kita nggak ada. Nah, jadi kalau ini mungkin untuk nambah wawasannya teman-teman ya. Jadi kalau kerangka konseptual dia bukan berupa ini ya, alur ya. Jadi di kerangka konseptual itu dia baru menjelaskan berupa kata-kata ya. Nah, nanti di alurnya itu dia di model konseptual ya. Tapi kalau kita enggak ya, kalau kita tuh jadi kerangka penelitian aja. Jadi kerangka penelitian tuh di situ ada kata-katanya ya. Awalnya tuh ada fenomenanya kayak apa gitu kan. Nah, terus ada teorinya begini gitu ya. Nah, terus ya pengennya seperti ini gitu ya. Inginnya seperti ini. Nah, dan dibikin gambar alurnya ya, dibikin gambar alurnya. Nah, itu kerangka penelitian. Nah, baru yang terakhir itu kalau di kita itu baru ada penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu itu jadi ada jurnal-jurnal yang mana membahas mengenai judul yang kita ajukan gitu ya. Nah, usahakan juga ya itu lembaganya ya. Kalau misalkan gini, maksud saya, misalkan nih kita meneliti tentang koperasi syariah ya. Nah, berarti kita juga harus cari penelitiannya tentang koperasi syariah gitu ya. Jangan kita penelitiannya tuh bahas tentang koperasi syariah. Tapi di jurnalnya itu tentang bank syariah, walaupun mungkin sama tentang kepuasan nasabah. Nah, tapi terkadang hal itu ditolak ya. Kenapa? Karena beda ya. Koperasi itu lebih kecil skupnya dibandingkan dengan bank ya. Nah, begitu pula sebaliknya. Jangan sampai kalau kita tentang bank syariah nih ya. Nah, jurnalnya tentang koperasi. Nah, jangan seperti itu juga ya karena beda. Dan juga dalam membandingkan ya teman-teman ya, dalam membandingkan kita juga harus yang sama ya. Misalkan kita mau membandingkan kepuasan nasabah ya antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional ya. Jangan sampai kita bandingkan gini, kepuasan nasabah antara bank syariah dengan koperasi konvensional. Nah, itu nggak adil ya. Kenapa? Karena yang satu bank ya, yang satu koperasi. Jadi jangan berat sebelah gitu ya. Kalau memang yang satu bank, yang juga satu bank juga. Yang satunya BPRS, yang satunya harus BPR gitu ya. Jangan berat sebelah gitu ya. Karena nanti walaupun nanti mungkin hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya gini, kepuasan nasabah, jadi perbandingan kepuasan nasabah nih antara bank syariah dengan BPR konvensional gitu ya. Ternyata nasabah puas nih dengan yang syariah gitu ya. Begitu dilihat perbandingannya, ternyata berat sebelah, yang satu bank, yang satu BPR ya. Nah, nanti tuh bisa ditolak itu ya. Kenapa? Karena beda ya. Beda, yang satu lebih besar ya. Jelas mungkin nasabah lebih kepuasannya lebih ada di bank gitu kan, lebih besar. Karena memang dari segi asetnya kan dia lebih besar daripada BPR gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi variabel ininya ya, perbandingannya juga harus yang seimbang. Ya, bank ya dengan bank, BPR ya dengan BPR ya, koperasi ya juga dengan koperasi ya. Nah, terus juga ketika jurnal-jurnalnya juga harus yang seimbang juga ya. Kalau bicara tentang koperasi ya jurnalnya juga tentang koperasi gitu ya, teman-teman ya. Itu bab 2 tuh ya. Nah, itu bab 2. Lalu di bab 3 ini metode penelitian. Nah, ini metode penelitian ini dia tentang jenis penelitian ya. Nah, jenis penelitian itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Nah, dan teman-teman ya, hati-hati ketika menulis metode penelitian ini, jenis penelitian ini jangan terperangkap dengan definisi saja ya. Karena kita terperangkap dengan definisi. Misalkan
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dia tidak bicara mengenai data ya, tapi hanya tentang fenomena gitu kan. Nah, harus dijelaskan lagi tuh ya, fenomena pada perusahaan apa gitu. Misalnya fenomena pada bank apa atau fenomena pada koperasi apa gitu kan yang terjadi. Nah, itu jadi harus ada sedikit dijelaskan juga di bawahnya ya. Jangan hanya jadi pengertian aja ya. Tapi juga harus sudah dijelaskan ya. Nah, itu jenis penelitian. Lalu sumber data ya, pengolahan data. Nah, itu di bab 3 ya. Kalau nggak salah Pak Rifki itu udah ada ya pedomannya ya. Pak Rifki itu malah udah ada pedomannya, mungkin nanti bisa dilihat ya. Tapi yang harus digarisbawahi ketika di bab 3 ya, itu jangan hanya bicara masalah pengertian-pengertian dari teori. Tapi juga masukin tuh akan kita teliti itu ya. Yang akan kita teliti itu. Judulnya apa, misalkan analisa apa gitu ya. Nah, itu dimasukin tuh ya. Nah, sumber data. Kalau di kita juga kayaknya belum dibedakan antara kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi masih sama ya. Tapi kalau ada memang mungkin kalau teman-teman pernah lihat ya, teman-teman mungkin sering-seringin aja ya, Google search aja ya untuk menambah wawasan. Ada beberapa kampus lain mungkin kalau dia kualitatif tuh beda ya. Jadi dia ada namanya tuh informan untuk kualitatif ya. Tapi kalau di kita mungkin nggak ada istilah informan ya. Jadi hanya ini saja responden ya, responden. Nah, itu di bab 3 ya. Nah, di bab 3 juga jangan lupa ya masukkan itu kapan waktu dan tempat penelitian ya, waktu dan tempat penelitian itu kapan ya. Nah, itu dijelaskan di situ ya. Waktunya misalkan pada bulan apa ya. Terus tempatnya di mana ya. Nah, tempatnya juga harus jelas ya di mana. Memang sih bagusnya itu perusahaan yang sudah berjalan 5 tahun ya, bagusnya. Kenapa? Karena kalau sudah lewat dari 5 tahun dia baru kelihatan tuh hasil sebenarnya gitu ya. Kalau baru 2 tahun ya, 3 tahun, tapi sebenarnya sih kita nggak dibatasin juga sih. Biasanya tuh belum begitu terlihat aslinya, itu dia benar-benar bagus apa buruknya tuh belum kelihatan sebenarnya ya. Tapi kalau udah lewat dari 5 tahun biasanya tuh kelihatan, oh ternyata dia akan survive ya, perusahaannya akan survive, atau sebaliknya perusahaannya dia kurang bisa survive ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, itu mengenai proposal ya teman-teman ya, proposal penelitian ya. Jadi di proposal itu hanya bab 1, 2, dan 3 ya, tapi di depannya juga jangan lupa ada covernya ya. Ada cover yang mana sudah ada standarnya di kita ya, di Pak Rifki ya, mungkin sudah membuatkan standar covernya di INAIS itu seperti apa. Lalu ya kalau pengesahan tuh belum ada ya, karena kan belum disahkan, baru proposal ya. Terus palingan ya daftar isi lah ya, daftar isi. Abstrak juga belum ada ya teman-teman ya. Abstrak itu kan ada hasilnya tuh. Masa baru proposal udah ada hasil? Nah, berarti udah selesai dong ya. Abstrak belum ada ya di proposal ya. Abstrak belum ada. Paling daftar isi ya. Daftar isi, daftar tabel mungkin sementara. Terus apalagi ya, daftar gambar ya. Nah, itu ada ya di proposal. Lalu di terakhirnya, bab 1, bab 2, bab 3 itu daftar pustaka ya. Daftar pustaka kalau di kita mungkin masih belum dibatasi untuk buku ya, mungkin ya masih di inilah. Kalau tahun-tahun 2000 tuh masih diterima lah ya. Tapi kalau udah di bawah tahun 2000 tuh kayaknya agak-agak terlalu lewat ya. Kecuali kalau itu bukunya bukan kalau dibilang tuh teorinya itu teori yang memang seperti dari ulama salafus soleh. Nah itu
selalu diperbaharui ya, cetakannya ya. Nah, jadi dilihat dari cetakannya juga ya teman-teman ya. Walaupun mungkin dia itu udah lama ya, bukunya itu udah lama, buku lama tapi selalu dicetak ya. Contoh misalkan teori Mukadimah Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu kan udah ratusan tahun yang lalu tuh ya. Mungkin kita juga belum ada di muka bumi ini. Tapi dia selalu dicetak ya. Nah, ternyata sampai sekarang dia masih dicetak. Nah, itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan. Nah, lain kalau misalkan teori-teori dari orang-orang yang mungkin kurang dikenal ya, terus juga ditambah lagi nggak dicetak lagi ya, tidak ada cetakan terakhirnya lagi. Nah, itu juga menjadi suatu dibilang tuh yang tidak bisa dijadikan landasan teori ya, kalau memang dia sudah tidak dicetak lagi ya. Ya minimal tahun 2000. Ada beberapa kampus ya, bukan di INAIS, itu dia sudah menggunakan 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau misalkan udah lewat dari 10 tahun ke bawah nggak diterima ya. Udah tidak diterima lagi, harus 10 tahun terakhir cetakannya ya. Jadi seperti itu. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau Pak Warek mau menambahkan, boleh? Atau ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya masih dalam kondisi bed rest karena sudah seminggu lebih. Kata dokter saya harus bed rest, kemungkinan kena tipes, panas, dan memang gak enak banget gitu ya. Jadi saya seminggu lebih ini bed rest. Intinya bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih, yang kedua selamat kepada teman-teman yang grup bimbingan saya dengan Pak Hasbi, pada Desti, Amanda, Halimah, Saada, Atu Sadia, Yahya, Supriyadi, Rijal, Nelly, dan siapa satu lagi nih? Terkait dengan masalah bimbingan, terkait dengan skripsi, saya menambahkan bahwa salah satu kelemahan dari teman-teman yang membuat skripsi di INAIS ini, yang pertama, mereka tidak mempedulikan pedoman pembuatan skripsi, sehingga ketika ditanya sudah beli, ketika ujian atau malah ujian skripsi juga masih belum pernah punya. Itu penting sekali pedoman pembuatan skripsi itu, karena di situ akan jadi bahan acuan tentang segala teknis dan aturan-aturan bagaimana cara membuat skripsi yang benar. Satu itu yang jarang diinikan, makanya kemudian kalau ada di Kaprodi atau di Dekan, segera teman-teman membeli. Yang kedua, teman-teman membuat skripsi ini atau riset ilmiah skripsi ini jarang membaca skripsi orang. Ya, jarang membaca bagaimana kajian skripsi atau penelitian terdahulu, terutama yang berhubungan. Skripsi itu udah banyak di perpustakaan kita. Kalau memang teman-teman ingin yang paling bagus itu kan yang minimal ada satu irisan, ada satu persamaan pembahasan. Kalau di kita tidak ada, bisa di UIK nyari atau di Tazkiyah. Yang paling penting ketika kita mau membuat skripsi, riset, kemudian kita membaca skripsi orang, di situ akan banyak pelajaran. Karena skripsi orang itulah yang udah jadi.
minimal kita akan tahu wujudnya, bagaimana tata letaknya, walaupun ada di pedoman. Di pedoman ini kan lebih banyak lebih ke teori. Tapi kalau skripsi yang sudah jadi, kita akan tahu. Oh, di situ minimal logo INAIS-nya. Oh, di situ minimal halaman 1, 2, 3, 4. Cara penulisan ini. Minimal itu udah dalam bentuk wujud yang sudah real dan udah sah, udah dijilid. Gitu, sehingga banyak kadang kesalahan-kesalahan teman-teman udah mah tidak punya buku, tidak pernah membaca skripsi orang. Akhirnya tulisan-tulisannya kayak makalah, tipe-tipe tulisannya kayak makalah, tidak sesuai dengan pedoman skripsi. Nah, seperti banyak kesalahan di tulisan. Ayat, ukurannya harus jelas. Yang kedua, terjemahan. Bagaimana nulis terjemahan itu kan ada aturannya. Harus miring, dan harus berapa spasi. Itu harus lihat-lihat yang udah jadi. Itu yang untuk memudahkan. Yang selanjutnya, membaca skripsi minimal itu 5 skripsi orang. Kalau kalian belum pernah satu pun, maka kalian akan ada kesulitan dan saya meragukan. Kalau di UIN Ciputat, saya harus membaca minimal 150 disertasi orang untuk membuat satu disertasi. Kita harus mengkritika review 100 lebih tesis dan disertasi. Kalau di UIN itu dipersyaratkan. Dan kita harus mengkritik jurnal minimal 100 jurnal. Kita harus cari di Google. Seperti itu. Kalau di INAIS, kelemahannya jarang membuat atau membaca jurnal. Malah nggak ngerti apa sih itu jurnal. Apa bedanya jurnal nasional dengan internasional. Apa jurnal yang udah terskopus. Mungkin kalau teman-teman ditanya mungkin banyak nggak paham. Padahal jurnal itu salah satu referensi yang penting sekali. Karena apa? Karena jurnal ini kan hasil riset orang dan dia lebih mudah waktunya, maksudnya lebih up to date kalau jurnal itu. Kalau buku tadi udah ratusan tahun yang lalu masih bisa memang itu seperti tadi Mukadimah atau buku-buku yang lain yang tahun 90-an masih ada banyak yang gunakan. Tapi kalau jurnal rata-rata ya 5 tahun ke belakang atau 2 tahun. Dan itu hasil riset data. Jadi kelemahan. Makanya kemudian skripsi yang tidak ada di jurnal saya akan coret nanti kalau tidak memuat jurnal. Minimal di proposal itu jurnal ada 5. Kalau tidak ada minimal 5 saya akan coret. Makanya kemudian cari jurnal-jurnal untuk di daftar pustakanya. Tadi juga kemudian tambahan dari saya terkait dengan masalah rata-rata kan teman-teman ini bikin judul ini bukan dari berangkat jadi satu masalah, tapi berangkatnya bikin judul ini yang bagus, kemudian cari bahan dan memang kita masih dikondisikan oleh fakultas, oleh Kaprodi untuk judul-judulnya. Kadang saya juga melihat seharusnya ada kebebasan di mahasiswa, tapi oke lah, nggak apa-apa. Tapi walaupun demikian, tetap riset skripsi teman-teman harus sesuai dengan aturan dan juga harus bagus, gitu. Terus tadi itu di dalam rata-rata banyak kesalahan di dalam pertanyaan ya dan tujuan. Biasanya tujuan ini menjawab pertanyaan. Seperti minimal kalau skripsi ini 2 lah umumnya. Ada 2 persoalan, permasalahan, pertanyaan. Itu 2. Seperti bagaimana, yang kedua
apa kaitannya. Nah, kemudian di tujuannya itu menjawab untuk mengkaji atau untuk mengetahui nggak apa-apa. Tapi yang bagus ini jangan hanya sebatas mengetahui, tapi mengkaji, karena kalian juga lebih mengkaji, untuk mengkaji bagaimana akad mudorobah yang dilakukan oleh BMT ataupun oleh koperasi amanah ummah, seperti itu. Yang kedua, untuk kalau pertanyaannya, akad-akad apakah yang dilakukan dalam penghimpunan dana? Maka tujuannya untuk mengetahui akad-akad yang dilakukan oleh BPRS amanah ummah. Ada korelasi antara pertanyaan dengan tujuan. Kemudian nanti di kesimpulan harus menjawab dari pertanyaan itu. Kalau di sana ada 2 pertanyaan, maka di kesimpulan juga ada 2 kesimpulan yang menjawab secara singkat. Jadi intinya mungkin Bapak nggak bisa lama, intinya banyak baca skripsi orang. Walaupun cuma 3 ataupun 5, saya sih sebetulnya pengen mewajibkan ke kalian minimal 15 skripsi orang yang sama dengan skripsi kita. Sebab itu akan membantu. Bab 1, bab 2, bab 3. Mungkin juga kajian-kajian pustaka bisa terbantu. Walaupun sebetulnya itu copy paste, tapi ya minimal bisa membantu lah. Gitu idealisnya, bahwa tidak boleh sebetulnya yang mengcopy dari skripsi orang. Tapi kalau di situ disebutkan nanti sumbernya, ya mungkin kita masih bisa toleransi lah untuk teman-teman. Intinya bacalah, gitu. Intinya baca skripsi orang yang sesuai dengan tema kita, gitu. Itu yang paling penting. Seperti itu Pak Hasbi, hatur nuhun. Terima kasih doanya. Bapak lagi, subhanallah, lagi diuji ini. Lagi panas, batuk, dan harus bed rest. Kemungkinan tipes. Seperti itu. Nanti kita bisa ketemu kalau kita sudah normal, saya insya Allah bisa. Pak Hasbi, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Warek ya. Semoga lekas sembuh, dan juga mungkin ini karena waktu ya, kita pakai ya, terbatas nih ya. Ya mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Lebih kurangnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup membaca doa subhanahu